Tidak terasa 14 Februari sebentar lagi, seluruh warga Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Demi kelancaran berlangsungnya pemilu ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU melantik secara serentak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Indonesia pada 25 Januari 2024 lalu. Diketahui ada sebanyak 5.741.127 orang petugas KPPS yang dilantik di 71.000 tempat di seluruh Indonesia. Namun pelantikan petugas KPPS ini diwarnai polemik dan menghadirkan berbagai cerita. Seperti di Kulon Progo, di mana saat pelantikan KPPS tersebut diwarnai ketiadaan uang saku dan snack yang dianggap tak layak. Ketua Paguyuban Dukuh se-Kulon Progo atau yang umum disebut Madukoro menilai masih rendahnya kesejahteraan petugas KPPS. Kita juga sebagai KPPS tentunya diminta untuk kita taat aturan sesuai dengan undang-undang pemilu, tapi di sisi lain hak kami untuk kesejahteraan itu terkait pelantikan aja kemarin kita diambil sumpah padahal itu adalah sakral. Itu kita hanya konsumsinya adalah snack yang seharga yang sewu. Tadi anggaran itu kelihatan 15.000 tapi kita perkirakan sekitar 8.000 dan itu tidak ada uang transport, Pak. Padahal KPPS itu warga sebagian adalah buruh harian lepas. Sementara itu di Kecamatan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, puluhan anggota petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak saat pelantikan. Tercatat 70-an orang yang terdampak dari petugas KPPS hingga ke keluarga mereka. Yang kita lakukan hari ini adalah melakukan pendampingan mitigasi kepada para korban. Bukan hanya KPPS. Ada keluarga KPPS yang juga terdampak. Nah, kami bersama komisioner kemarin sudah mulai rapat pleno untuk menentukan sikap KPU berkaitan dengan kejadian ini. Kita tidak ingin terganggu atas kejadian ini sehingga tahapan-tahapan yang harus kita jalankan jadi terganggu. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 2024 masing-masing TPS akan dikawal oleh 7 petugas KPPS. Untuk itu, masing-masing petugas KPPS mendapat pelatihan melalui bimbingan teknis pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Kesempatan ini juga dilanjutkan dengan bimbingan teknis pelatihan untuk anggota KPPS. Setiap TPS, tempat pemungutan suara, itu akan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh 7 orang anggota KPPS. Nah, untuk pemilu 2024, 7 orang anggota KPPS ini dilatih semua. Ini yang berbeda dengan pemilu-pemilu atau pilkada sebelumnya yang dilatih atau diikutsertakan dalam bimbingan teknis hanya 1 orang. Mengapa 7 orang ini kemudian dilatih semua? Tentu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Petugas KPPS memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu, bahkan menjadi ujung tombak untuk keberlangsungan pemilu. Adapun tugas atau peran utama KPPS adalah menjaga integritas dan transparansi selama kegiatan pemilu, termasuk penghitungan suara. Dalam menjalankan tugas, petugas KPPS Pemilu 2024 ini akan mendapat honor sebagaimana telah ditetapkan melalui Kementerian Keuangan atas pengajuan anggaran dari KPU. Dilansir dari laman KPU, gaji petugas KPPS Pemilu 2024 naik cukup signifikan dibanding Pemilu 2019. Gaji Ketua KPPS Pemilu 2024 sebesar Rp1.200.000 dari semula sebesar Rp550.000. Sementara itu, gaji anggota KPPS Pemilu 2024 sebesar Rp1.100.000, sedangkan pada Pemilu 2019 sebesar Rp500.000. Selain itu, pemerintah juga menetapkan santunan biaya untuk perlindungan bagi petugas KPPS selama proses penyelenggaraan pemilu.
Santunan bagi yang meninggal dunia sebesar 36 juta rupiah. Santunan bagi yang cacat permanen sebesar 30.800.000 rupiah per orang. Santunan bagi yang luka berat sebesar 16.500.000 rupiah per orang. Santunan bagi yang luka sedang sebesar 8.250.000 rupiah per orang. Sedangkan bantuan biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah per orang. Salah satu tugas penting penyelenggara pemilu tahun ini adalah menghindari kembali terjadinya salah satu catatan pilu pada pemilu 2019. Ketika itu banyak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang sakit dan meninggal. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, ada 894 petugas KPPS yang meninggal dan 5.175 petugas lainnya sakit karena beratnya beban tugas mereka saat pemungutan dan penghitungan suara. Terlepas dari itu semua, belajar dari pemilu tahun 2019 lalu, kesejahteraan dan kesehatan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 harus benar-benar diperhatikan. Pasalnya, para petugas KPPS menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Pemilu jujur, damai, dan adil dipastikan akan memperkokoh kejayaan negeri tercinta, Republik Indonesia.